Tes, dengar suara saya ya? Dengar, Pak. Oke, Dengar, Pak. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang kita diminta untuk mencoba membuat program untuk menghitung luas bujur sangkar. Nah, berarti kalau luas bujur sangkar itu rumusnya gimana? Rumus bujur sangkar? Panjang kali lebar. Berarti luas sama dengan panjang kali lebar ini ya. Oke. Berarti kalau misalkan kita buat menggunakan algoritma, menggunakan flowchart misalkan, oke, saya coba buat pakai flowchart ya. Oke. Nah, misalkan kita membuat menggunakan flowchart ini, pertama start. Oke, setelah start berarti kita butuh apa kalau misalkan kita mau buat flowchart untuk menghitung panjang kali lebar? Kita butuh informasi apa? Panjang sama lebarnya, Pak. Oke, good. Berarti kita menggunakan simbol ini. Oke, misalkan seperti ini ya. Atau gini aja. Oke. Saya gunakan ini. Oke, berarti kita butuh informasi panjang. Oke. Anda boleh gabungkan atau boleh pisahkan. Ini lebar. Oke. Berarti setelah itu, setelah kita tahu panjang kali lebar, berarti apa yang kita lakukan? Kita hitung ya, kita sudah tahu informasinya semua, maka kita gunakan yang kotak. Berarti di sini apa? Oke, kita buat ini. Berarti luas sama dengan apa? Panjang kali lebar. Kemudian berikutnya adalah kita cetak, berarti kita bisa menggunakan yang ini boleh. Jadi Anda boleh menggunakan untuk mencetak, Anda boleh menggunakan yang ini. Misalkan yang ini. Misalkan cetak luas. Oke, misalkan. Oke. Kemudian yang terakhir diakhiri dengan jangan lupa. Oke, so kita akhiri dengan oval lagi. Oke. Oke, intinya di sini. Oke, ini aja deh. Oh, biasanya otomatis, oh enggak jadi otomatis. Apa? Oke, jadi di sini Anda bisa lihat bahwa ini adalah flowchart-nya. Oke, saya copy aja ini. Saya paste di sini, mudah-mudahan bisa. Di kotak-kotak ya. Ini aja. Saya copy jadi saya capture. Oke. Oke, kita sudah punya flow-nya. Jadi mulai dari awal dan seterusnya. Nah, gimana programnya? Kita berarti tentukan aja programnya menggunakan bahasa C. Misalkan di sini ya. Kemudian flow-nya di sini. Oke. Menggunakan ini aja. Oke. Nah, katakanlah kita membuat, saya hapus dulu semua. Oke. Pertama, kita membutuhkan, saya rasa saya tidak usah merubah yang lain, skeletonnya. Pertama, kita menentukan panjang, berarti kita tentukan variabelnya. Oke. Nah, sekarang saya tanya, kira-kira kalau panjang lebar menggunakan integer atau menggunakan real? Kira-kira menggunakan apa? Tapi gini aja,
Saya coba menggunakan bilangan bulat dulu. Oke. Berarti INT. Saya memerlukan berapa variabel ini berarti? Berapa variabel penyimpan? 2. Apa saja yang harus kita simpan? Panjang Panjang dan lebar. Apakah hanya panjang dan lebar? Hasilnya ditaruh mana nanti? sama Tiga. hasilnya. Oke, good. Jadi kalau Anda lihat di sini, berarti kita butuh panjang, butuh lebar, dan kita butuh untuk nyimpan hasilnya. Kan gitu ya. Berarti kita butuh 3. Yaitu kita buat aja ya, panjang, lebar, luas. Oke. Artinya kita mendefinisikan variabel panjang, lebar, dan luas berbentuk integer. Oke. Nah, sekarang kita tentukan panjang sama dengan katakanlah 10. Oke. Kemudian lebar, ini ya, masukkan lebar ya, berarti panjang ini adalah berarti kita input panjang bisa seperti ini, berarti panjang sama dengan 10. Kemudian kita tentukan lebar, katakanlah seperti ini, lebar misalkan adalah 15, oke. Kemudian luas sama dengan apa? Panjang kali lebar. Sehingga nanti ingat nama ini variabel harus sama dengan nama variabel ini, oke. Sehingga luas di sini sama dengan apapun dinilai di sini akan dikalikan dengan apapun nilai di sini. Oke. Kemudian tahap berikutnya adalah mencetak. Berarti kita gunakan perintah printf. Oke. Tanda petik. Misalkan luasnya adalah (2%D). Nanti persen D seperti apa akan saya jelaskan lebih detail. Koma apa berarti yang saya tampilkan berarti? Luas. 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 Oke. Good. Berarti kalau saya jalankan hasilnya seperti apa kira-kira? Kalau bayangan Anda? Tulisannya seperti apa? Pak? Langsung hasil luasnya, Pak. Luasnya. Luasnya adalah ini. Pak ya, kita jalankan ya. Sorry, kalinya bukan ini tetapi bintang. Oke. Oke, kenapa errornya ini? Karena sebelum sama sudah kali harusnya nggak ada spasi. Antara? Panjang. Antara tanda kalinya itu, Pak. Iya, Pak. Ini ya? Iya. Oke. Kita ikut perintah Anda. Saya jalankan. Kenapa kok masih error? Ingat, di akhir setiap perintah harus diakhiri dengan? Titik koma. Titik koma. Ada nggak yang kurang? Di belakangnya Printf. Oke, good. Anda bisa lihat di sini, kan? Nah, expected titik koma before return. Jadi di sini harus ada titik koma. Jadi itu ya. Kalau kita jalankan, oke. Luasnya adalah 150. Paham ya? Jadi Anda harus paham baris demi baris, fungsinya baris demi baris untuk itu. Kira-kira kalau misalkan ini spasi, pengaruh nggak? Kita coba ya. Saya tambahin spasinya. Jalan nggak? Jalan ya. Kenapa? Karena program itu akan mengabaikan spasi. Oke. Jadi meskipun ada spasi berapapun, nggak ada masalah. Jadi misalkan saya kembalikan aja. Nah, gimana caranya kalau misalkan saya kepingin menampilkan tidak hanya hasilnya, tetapi saya ingin menunjukkan panjangnya berapa, lebarnya berapa. Nah, Anda bisa menggunakan seperti ini. Luasnya adalah, misalkan saya gunakan persen D bisa seperti ini. Persen D, ada 3% D, tetapi di sininya adalah panjang, lebar, luas. Maksudnya gimana? Nanti persen D pertama ini akan diisi dengan yang pertama juga. Yang kedua akan diisi dengan yang kedua juga. Yang ketiga akan diisi dengan yang ketiga. Jadi kalau saya jalankan, maka Anda bisa lihat luasnya adalah 10,150. Atau misalkan saya kepengen tata nih. Oke, panjang (2), saya gantikan persen D-nya di sini. Dan lebar persen D. Oke. Maka luas adalah, ini saya hilangkan ya. Oke. Jadi di sini Anda bisa lihat panjang persen D yang ini, lebar persen D yang kedua, dan seterusnya. Kalau saya jalankan, nah seperti ini ya. Panjang 10, lebar 15, maka luas adalah. Kalau tadi saya ingin pindah baris, berarti saya gunakan perintah apa? Masih ingat?
Saya gunakan slash n. backslash n. Berarti saya misalkan seperti ini. Nah, kalau seperti ini berarti gimana kira-kira tampilannya? Tampilkan panjang, 10, ganti baris, lebar, ganti baris. ganti baris luas. Oke, good. Jadi kalau misalkan saya jalankan, panjang 10, lebar 15, good. Paham ya? Jadi intinya bahwa Anda harus membuat, kenapa kok kita perlu membuat flowchart? Karena di flowchart ini adalah kita menuangkan nantinya cara berpikir saya seperti apa. Dan nantinya kalau misalkan Anda sudah bikin flowchart, itu adalah siapapun yang akan membaca itu akan paham bagaimana cara berpikir Anda. Itulah pentingnya flowchart. Oke, kita kembali lagi ke sini. Saya copy aja ini hasilnya ya. Oke, hasilnya di sini saya copy saja. Mungkin nanti Anda akan ingin pelajari. Oke. Ups. Oke. Oke. Ini saya hilangkan. Saya ganti career. Oke. Nah, kemudian ini contohnya tadi ya. Saya rasa kita sudah mencoba membuat program ini. Oke, kita lanjut. Nah, karakter escape tadi yang sudah saya jelaskan tadi, ada beberapa contoh. Kita sudah belajar backslash n, yaitu pindah baris. Tapi kita juga nanti Anda bisa gunakan backslash t, tabulasi. Tabulasi itu berarti lompat beberapa karakter gitu ya. Atau backslash berarti kalau Anda mau mencetak garis backslash gimana? Berarti Anda harus backslash. Saya mau mencetak tanda petik gimana? Juga seperti ini, backslash tanda petik dan seterusnya. Oke. Nah, sekarang tentang mungkin sebelum tentang ini saya akan masuk ke ke sini dulu mungkin ya. Oke, sebentar saya sebelum nah saya akan tampilkan di sini. Sebelum kita lebih jauh. Nah, kalau ini kan berarti sudah ditentukan ya, panjangnya berapa, lebarnya berapa. Oke. Nah, sekarang gimana kalau misalkan saya kepingin panjangnya ini diinput oleh user? Kan ini kalau ini begitu dijalankan sudah dapat hasil. Gitu. Tapi bagaimana kalau misalkan saya ingin agar ditampilkan inputnya? Gimana caranya? Nah, maka nanti kita bisa tampilkan misalkan seperti ini. Printf, sorry. Masukkan nilai atau saya langsung aja ya. Panjang, tanda tanya. Oke. Artinya dia akan mencetak tulisan panjang. Kemudian dia akan gunakan perintah scanf. Oke. Scanf ini fungsinya apa? Scanf fungsinya adalah untuk meminta input dari keyboard. Gitu ya. Jadi scanf %d panjang. Jadi dia akan masuk ke variabel panjang. Jadi pada saat perintah scanf, jadi ini bisa 2 baris atau bisa saya gabungkan seperti ini aja. Maka di sini akan masuk variabel panjang. Tapi ingat, ada yang harus penting, itu adalah harus ada simbol dan. Kenapa? Karena nilai yang ini akan dimasukkan ke variabel ini. Jadi ingat kalau misalkan kita ingin menampilkan, kita tidak perlu simbol dan gitu ya, karena menggunakan printf. Tetapi pada saat kita untuk meminta input, kita harus menggunakan simbol dan. Kenapa harus ada dan? Nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Jadi ada pertemuan khusus yang akan membahas tentang apa ini maksudnya. Gitu ya. Oke, berarti ini bisa kita hilangkan. Kemudian yang kedua adalah misalkan, saya minta input lebar. Berarti di sini lebar. Oke. Lebar. Oke. Nah, seperti ini. Oke. Nah, di dalam bahasa C itu ada yang kita sebut dengan komen. Komen itu berarti adalah baris yang tidak akan diproses oleh bahasa C. Berarti caranya adalah menggunakan garis backslash titik 2. Oke, jadi ada seperti ini. Backslash, kemudian misalkan input nilai panjang. Oke. Atau istilahnya komen. Atau Anda bisa menggunakan garis miring backslash dan diakhiri backslash
garis miring. Jadi kalau yang ini hanya berlaku di dalam satu baris, kalau yang ini Anda bisa gunakan semua blok gitu ya. Jadi semua di antara garis miring bintang sama bintang garis miring ini tidak akan dijalankan. Misalkan input nilai lebar. Oke, kurang lebih seperti itu. Sekarang misalkan saya jalankan seperti apa? Oke, saya coba eksekusi di sini. Oke. Nah, Anda bisa lihat yang pertama adalah diminta panjang. Oke, misalkan saya isi 8, oke, saya enter. Nah, begitu ada enter, maka dia akan masuk ke variabel ini dan akan menjalankan perintah berikutnya. Oke, perintah berikutnya adalah cetak lebar. Oke, lebarnya berapa? Misalkan 8, lebarnya 5. Oke, kalau saya enter, oke, maka di sini akan jalankan yang ini. Berarti panjang 8, lebar 5, luas 40. Paham ya? Jadi kalau dengan ini maka programnya sudah sangat fleksibel, tergantung inputan user mau berapa kali berapa dan sebagainya. Misalkan 10 kali 15 misalkan, maka akan dapat hasilnya seperti ini. Itulah untuk yang input. Oke. Nah, sekarang itu gambarannya untuk mencari input dan output. Nah, saya kembali lagi ke sini karena ada banyak materi yang memang perlu disampaikan. Nah, sekarang bagaimana dengan tipe string? Oke. Nah, string itu adalah deretan karakter. Jadi kalau misalkan ada kalimat belajar, maka belajar ini adalah string. Jadi string itu adalah kata ya, kata atau kalimat atau apa, atau penyimpanan di dalam sebuah kalimat. Tetapi karakter itu adalah satu huruf. Oke. Berarti contohnya belajar ini adalah string dengan 7 karakter. Berarti BELAJAR. Oke. Nah, tetapi di dalam C itu penyimpanannya itu tidak hanya belajar tetapi selalu diakhiri dengan karakter 0 atau backslash 0. Oke. Sehingga untuk menampung sebanyak berapa karakter maka Anda perlu untuk N+1 karakter gitu ya. Dan untuk memindahkan string, Anda tidak bisa menggunakan sama dengan, tetapi Anda bisa menggunakan strcpy, gitu ya, yang terdapat pada library string.h. Nah, ini yang penting ya. Berarti kalau Anda akan menggunakan string, Anda berarti harus mengincludekan string.h di dalam program itu. Contohnya seperti ini, oke? Oke, saya copy saja biar kita lebih bisa jalan, oke. Oke. Misalkan seperti ini. Oke, ini tanda petiknya harus saya rubah dulu. Oke. Oke. Kalau tadi kita memasukkan data ke variabel itu menggunakan sama dengan, tetapi kalau string itu kita tidak bisa menggunakan sama dengan. Sehingga misalkan seperti ini ya. Char mata kuliah dalam kurung 20. Apa yang dimaksud? Artinya saya membuat variabel yang namanya mata kuliah yang mampu menampung untuk 20 karakter. Intinya seperti itu. Jadi bagaimana saya mengisi mata kuliah? Maka saya harus menggunakan perintah strcpy. Misalkan strcpy mata kuliah, elektronika. Artinya apa? Elektronika ini akan dimasukkan ke dalam variabel mata kuliah. Kalau angka dengan mudah Anda mungkin bisa menggunakan tinggal X sama dengan 5. Tetapi kalau misalkan untuk string, kita tidak bisa menggunakan itu. Di dalam C, kita harus menggunakan string copy. Jadi seperti ini. Jadi kalau di sini berarti printf mata kuliah, berarti yang dicetak adalah elektronika. Di sini dengan nama yang sama, mata kuliah diisi dengan dasar komputer yang dipindahkan ke sini. Maka pada saat saya printf, maka di situ akan jalan mata kuliah. Jadi seperti ini ya. Perintah pertama, yang di print sama-sama mata kuliah, tetapi yang di atas itu diisi dengan elektronika, yang di bawah diisi dengan dasar komputer. Oke. Itu adalah fungsi dari strcpy. Kemudian untuk mencetak ke layar, kita ada beberapa fungsi yang kita sering gunakan adalah printf, jadi mencetak dengan format. Anda bisa menggunakan putS, putchar, dan selain sebagainya. Nanti kita akan mencoba menggunakan yang lain-lain pada saat implementasi. Kemudian format. Nah, ini yang penting.
format untuk printf. Tadi kan kita hanya bisa sudah mencoba menggunakan %d gitu ya. Misalkan ini saya kembalikan ke yang tadi, masih bisa nggak ya? Oke, masih bisa. Oke. Kita bisa menggunakan %d atau %i untuk yang integer. Kita juga bisa menggunakan %f atau %e dan lain sebagainya, atau %cs string. Nah, gimana caranya menggunakan? Kita bisa gunakan seperti ini. Umur biasanya tadi kan hanya %d, angka. Oke. Nah, kita bisa memesan istilahnya berapa karakter untuk menampilkan sebuah nilai. Jadi contohnya seperti ini. Umur %3d, 23. Maka dia akan mencetak umur. Setelah umur, maka dia akan alokasikan tiga tempat untuk mencetak angka ini. Jadi 1, 2, 3 akan dicetak angka 23. Atau misalkan seperti ini. Printf, telepon %10D. Artinya seperti apa? Setelah angka telepon, dia akan memesan 10 tempat untuk mencetak angka di belakangnya. Oke. Atau kalau misalkan di angka real, ya, panjang persen 5.2, artinya apa? 5 angka di depan dan 2 angka di belakang koma. Tipenya adalah float atau bilangan real. Angkanya berapa? 456,5. Jadi nanti hasilnya seperti ini. Karena 2 angka di belakang koma pesannya, sedangkan di sini 1 angka, maka dia akan menjadi 50. Tapi tempat ini akan sudah dialokasikan. Jadi ini akan lebih bagus untuk menata tampilan, gitu ya. Jadi seperti ini. Data yang tadi tinggal saya tentukan, misalkan %d luas, misalkan seperti yang tadi ya. Misalkan luasnya, misalkan saya buat seperti ini, lebarnya seperti ini, sama aja ya. Jadi nanti kita akan mungkin beda formatnya aja, misalkan 5, 6, oke. Jadi di sini akan luasnya maka akan dialokasikan 10 titik, 10 karakter, dan dia akan cetak di terakhirnya. Oke. Nah, Anda juga bisa membuat rata kiri atau rata kanan dengan menggunakan seperti ini. Jadi kalau S berarti saya mencetak string, contohnya seperti ini. Printf %8s halo, maka dia akan buat 8 lokasi, 8 tempat untuk mencetak string. Kemudian halo akan diletakkan di paling kanan, rata kanan. Gimana rata kiri? Berarti Anda harus tambahkan negatif. Oke. Oke, seperti itu. Kemudian berikutnya, misalkan seperti ini ya. Fungsi scanf. Nah, ini yang tadi yang saya sampaikan bahwa untuk input. Scanf Anda adalah fungsi untuk menginputkan sesuatu di keyboard dan diakhiri dengan enter. Enter adalah untuk memindahkan sebuah nilai ke dalam variabel yang Anda tentukan. Oke. Jadi Anda bisa scan f %d berarti %f berarti kita inputnya float gitu ya. %d berarti inputnya adalah bilangan integer atau bilangan bulat atau long integer LD dan sebagainya. Nah, kemudian operator matematis misalkan ada plus, ada minus, ada bintang, dan ada persen. Persen ini adalah sisa pembagian. Oke. Mungkin nanti akan penting apa itu fungsinya sisa pembagian. Misalkan gini, misalkan saya punya angka misalkan 7 dibagi 5. Kira-kira kalau saya perintahkan 7 bagi 5, hasilnya berapa? Ada yang tahu? Nah, kira-kira berapa hasilnya? 3, berapa? 1, something gitu ya. 1,4. 1,4. 1,4. Oke. Tetapi kalau 7%5 hasilnya berapa? 2. Sisa 2. Oke, sisa 2. Jadi kalau pembagian ini benar-benar dibagi, kalau persen ini yang dicari adalah sisa pembagian. Jadi contohnya, kalau saya pengen mencari sebuah bilangan itu genap atau ganjil, gimana caranya? Paling simpel. Misalkan 5. Gimana caranya saya mengetahui 5 itu ganjil atau genap? Di %2. Di %2. Oke. Oke. Berarti kalau hasilnya 1 berarti apa? Ganjil. Kalau 1 berarti ganjil. Ganjil. Kalau genap berarti hasilnya? 0. Berapa? Kalau 0 berarti genap. Oke, good. Jadi gitu ya. Kemudian, oke, ada pertanyaan?
Nah, selanjutnya yang paling penting. Nah, ini kemarin Anda sudah gunakan pada saat Anda buat tugas, yaitu terkait dengan pencabangan atau seleksi atau filtering. Oke. Nah, di dalam filtering itu perintahnya adalah if, kemudian dalam kurung kondisinya apa, kemudian kita gunakan blok jika kondisi benar, jika kondisi ini sesuai. Kemudian ingat, di sini harus ada else. Ini boleh digunakan, boleh tidak else-nya ya. Tetapi else ini akan digunakan apabila pernyataan ini salah. Jadi sebenarnya satu blok ini adalah satu perintah, gitu ya. Jadi jika perintahnya benar, maka dia akan menjalankan yang ini. Jika tidak, dia akan menjalankan yang bawah. Oke. Operator pembandingnya apa? Anda bisa menggunakan perintah ini. Jadi bisa lebih besar sama dengan, kurang dari sama dengan, atau tidak sama dengan, berarti Anda gunakan ini, tanda seru sama dengan, atau sama dengan, berarti Anda gunakan sama dengan. Jadi bukan sama dengan satu kali ya. Nanti apakah 5 sama dengan 7, gitu ya. Anda gunakannya sama dengan 2 kali, bukan sama dengan. Kalau sama dengan, itu adalah perintah untuk memindahkan suatu nilai ke nilai yang lain. Oke, contohnya seperti ini. Oke, perintah. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Contohnya, kita buat program untuk mencari bilangan ganjil atau genap. Oke. Pertama, jadi kalau misalkan saya buat flow-nya kurang lebih seperti ini. Pertama kita definisikan variabel yang namanya N6. Oke. Kemudian yang kedua ini adalah untuk menginputkan nilainya, nilai bilangan bulat. Nah, selanjutnya kita uji. Jika N6/2, ingat seperti tadi ya, jika sebuah nilai dibagi 2 sama dengan 1, maka dia bilangan ganjil. Tetapi kalau tidak, berarti di sini harus ada else. Oke. Kalau tidak, maka dia bilangan genap. Jadi Anda bisa contohkan di sini. Oke, ini saya simpan. Oke, saya coba. Oke. Masukkan bilangan bulat. Misalkan kita masukkan angka 5. Oke. Maka angka 5 ganjil. Kenapa kok ganjil? Karena 5%2 hasilnya 1. Gitu ya. Sekarang kalau misalkan saya jalankan lagi, kalau misalkan 4 genap. Kenapa? Karena hasilnya genap. Nah, ini yang paling penting untuk kita sama-sama memahami kalau kita buat diagram alirnya. Oke, misalkan di sini saya buat diagram alirnya. Misalkan saya new, oke, flowchart. Oke, nah misalkan saya buat yang pertama start, oke, start, oke, panahnya belakangan aja ya. Yang penting bahwa start, kemudian kita masuk ke apa? Berarti input ya, input berarti masukkan bilangan bulat misalkan seperti ini. Terus tahap berikutnya apa berarti? Setelah input kita masuk ke persyaratan ya. Oke. Nah. Oke, sorry. Oke, ya. Kita bisa masuk langsung ke persyaratan misalkan seperti ini. Oke. Katakanlah masukkan misalkan X. Kita anggap bilangan X. Oke. Nah, sekarang apakah X di persen 2 sama dengan 1? Oke. Oke, kalau misalkan X persen 2 sama dengan 1 berarti ganjil apa genap? Ganjil. Ganjil. Berarti di sini saya bisa kata ganjil. Ini ya. Berarti di sini saya buat di sini ganjil, tapi di sini jangan lupa di sini apabila ya, gitu ya. Ingat kalau Anda bikin percabangan jangan lupa ada ya tidaknya. Kalau tidak berarti kan hanya satu syarat ya. Kalau nggak ganjil ya genap kan gitu ya. Kalau kasusnya seperti ini. Oke. Kalau ini berarti genap gitu ya. Jadi kalau misalkan ini tidak, misalkan di sini tidak, oke.
Oke, 10 menit lagi kita berakhir ya. Tapi nanti Anda silakan kerjakan tugasnya. Ya, contohnya seperti ini. Jadi masukkan, kalau enggak dan sebagainya. Nah, sekarang kita coba kembali ke yang sempat dikerjakan sebelumnya. Yang tentang usia. Nah, ini saya kepengen bahas ini. Nah, kalau programnya seperti ini, oke. Kira-kira gimana kita membuat programnya? Oke. Saya buat di sini misalkan. Oke, ini saya hilangkan aja. Oke. Saya anggap ininya sudah benar. Oke, sekarang kita buat if-nya aja. Masukkan misalkan usia, gitu ya. Usia. Oke. Nah, langkah pertama berarti apa yang harus kita bandingkan? Kalau di sini berarti oke. Oke, seperti ini ya. Nah. Oke. Oke. Nah, masukkan usia sudah. Sekarang if yang pertama apa ya? Kita uji apa? Jika apa? Jika usia lebih kurang dari 17. 17. Oke, good. Berarti ini saya ganti usia. Oke. Jika usia, oke. Usianya apa? Kurang dari ya? Kurang dari Kurang dari 17. 17. Oke. Maka apa kalau kurang dari 17? Anak-anak. Anak-anak. Print, oke, langsung saja ya. Print F dalam kurung, tanda petik, anak-anak. Oke. Oke. Sekarang pertanyaannya, berikutnya gimana? Berarti Dan else. Pakai else. Else. Ini ya. Kalau enggak, gimana? Else. Masuk ke mana? kurang dari 24. usia kurang dari 24. Kurang dari 24. If lagi ya. If usia kurang dari 24. Oke. Oke. Maka print F NF remaja. Remaja. Oke, good. Terus else. else-nya di sini ya. Apa isinya else-nya? Else If usia lebih dari 24. Sekarang saya tanya, perlu if enggak? Enggak, langsung print F. Print F. Kenapa enggak perlu if? Karena sudah disaring udah di yang sebelumnya. Oke, good. Jadi itu yang harus cara berpikir Anda seperti itu ya. Kalau yang lain ini harusnya sudah lewat, harusnya sudah enggak ada lagi yang pilihan lain, gitu. Enggak ada lagi alternatif. Pasti nilainya hanya apa? Print F apa? Dewasa. Oke. Sehingga kalau misalkan saya jalankan, oke. Misalkan usianya berapa? Misalkan 5. Maka anak-anak. Good. Kalau saya jalankan, misalkan usianya berapa? 20. Remaja. Oke. Gimana kalau misalkan usianya katakanlah 30. Berarti dewasa. Oke, good. Sekarang pertanyaan saya, apa yang terjadi kalau di sini nggak saya kasih else? Oke, misalkan di sini nggak ada else-nya. Gimana kalau seperti ini? Kira-kira apa yang terjadi? Else itu artinya apa? Jika tidak, gitu ya. Jadi kalau misalkan Anda lihat seperti ini, jika Anda uji usia kurang dari 17, oke, berarti dia akan cetak anak-anak. Gitu ya. Tetapi kalau Anda tidak kasih else, apa yang terjadi? Maka dia akan tetap menjalankan yang ke-24 ya, Pak. Paham ya? Karena else itu akan mencegah agar kalau ini sudah memenuhi, dia sudah mengeksekusi ini, jangan lagi mengeksekusi yang lain. Paham ya? Tapi kalau Anda nggak kasih else, jadi begitu ini selesai ngeprint ini, maka dia akan masuk ke sini. Jadi kalau misalkan saya jalankan, programnya error nggak? Programnya nggak error, tetapi outputnya berbeda dengan yang harapan kita.
katakanlah usianya berapa? 4 katakanlah ya. Harusnya kan anak-anak aja kan. Tetapi di sini akan masuk ke anak-anak remaja. Kenapa anak-anak remaja? Karena setelah dia mencetak anak-anak, dia akan masuk ke sini. Masuk ke if yang ini. Maka dia uji. 4 tadi ya, yang saya masukkan. 4, oke, apakah 4 kurang dari 17? Betul, dia akan masuk ke sini. Tetapi setelah dia mengerjakan program ini, karena tidak ada else-nya, dia akan tetap mengeksekusi yang ini. Apakah 4 kurang dari 24? 4 kurang dari 24 enggak? Iya kan ya? Iya. Maka dia akan mencetak yang remaja. Dia nggak akan mencetak ini, kenapa? Karena ada else-nya. Karena dia sudah benar ini, dia mencetak ini, dia nggak akan ke sini. Paham ya? Itulah pentingnya else. Jadi Anda dengan menggunakan else, Anda bisa menentukan bahwa kalau nggak ini, ya udah jangan masuk ke sini, gitu ya. Karena kemarin ada yang mungkin berpikiran bahwa oh berarti ada yang bisa saya buat seperti ini, gitu ya. Atau Anda bisa aja misalkan berpikiran seperti ini. Kan bisa aja saya uji 3 kali. Misalkan if usia kurang dari 17, ya nggak apa-apa. Atau misalkan seperti ini, if misalkan usia katakanlah usia lebih besar dari 17 gini ya. Nanti saya tunjukkan bagaimana mengkombinasi dua ini. Atau seperti itu. Atau yang ketiga, misalkan if usia, artinya persis seperti apa yang di tugasnya, gitu ya. Lebih besar dari 24. Tetapi yang gini tentu saja tidak efektif. Kenapa? Karena dia harus diuji berkali-kali, padahal harusnya kita bisa menguji secara bertingkat. Paham ya? Mungkin secara pertanyaan, kalau Anda hubungkan dengan pertanyaan, mungkin nggak salah pemrograman seperti ini, gitu ya. Kita tidak sama menggunakan else. Tapi apa efeknya? Apabila ini sudah memenuhi, dia akan tetap menguji di sini. Kalau Anda buat program yang besar, ini pasti membuat komputer lebih lambat dibandingkan yang tadi. Sehingga alangkah lebih baiknya kalau misalkan Anda sudah tahu bahwa yang kedua ini tidak akan dipenuhi kalau yang pertama sudah dilewati, lebih baik Anda gunakan else. Cegah agar komputer tidak melakukan repetisi yang berulang. Gitu ya. Oke, tinggal 2 menit lagi saya akan sampai tadi mana ya? Oke. Nah, oke. Jadi tadi seperti ini contohnya untuk menguji bilangan bulat. Tadi juga kita sudah contohkan, misalkan seperti itu. Nah, Anda bisa gunakan secara bertingkat seperti ini yang kita barusan coba ya. Jika kondisi ini benar, maka dia akan jalankan ini. Kalau tidak, ini. Tapi kalau ini memenuhi, begitu ini selesai memenuhi, dia akan lompat ke belakang if. Jadi kalau misalkan seperti ini, kalau misalkan tadi kita gunakan yang else tadi mana ya? Nah, oke. Begitu ini memenuhi, dia akan langsung lompat menjalankan perintah yang di sini. Misalkan print f, misalkan selesai. Seperti ini, misalkan seperti ini. Begitu ini sudah memenuhi, dia tidak akan peduli dengan yang ini, dia akan langsung lompat ke sini. Paham ya? Itu bedanya. Nah, kemudian logical operator seperti ini bisa tidak atau dan atau or. Anda bisa gunakan seperti ini. Nah, mungkin untuk yang switch akan kita bahas selanjutnya ya, karena waktunya sudah terlalu mepet. Tapi yang penting switch ini mirip seperti if gitu ya, tetapi untuk tingkat yang sama. Nah, saya mohon maaf ini sudah nggak sampai 1 menit lagi. Kalau misalkan ada pertanyaan, silahkan nanti Anda komunikasikan lewat grup atau lewat apapun. Tapi kalau misalkan ada, silahkan kerjakan tugasnya yang di terakhir di sini. Oke, nanti akan saya siapkan. Oke, saya mohon maaf mungkin kalau kepotong nantinya. Kita akhiri dulu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon nyalakan cam-nya ya, saya print screen sebentar. Oke, terima kasih. Kita akhiri dulu ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. kasih deh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Yuk, makasih. Turu.